Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air, dimanapun kita berada, dalam rangkaian hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 di bulan Dzulhijjah dinamakan dengan hari-hari tasyrik. Dalam hari-hari ini, para muslim yang menunaikan ibadah haji sudah memasuki fase-fase akhir dalam rangkaian penunaian ritual haji, yaitu khususnya ibadah mabit dan berzikir di dalamnya di wilayah Muna atau yang kita sebut juga dengan Mina. Satu tempat yang di area itu diharapkan setiap muslim dan muslimah yang menunaikan haji dapat menetap sementara waktu, meningkatkan konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama ia juga mengevaluasi dirinya dan memastikan bahwa terjadi perubahan pada hidupnya. Dalam konteks mabit atau tinggal sementara waktu ini, kemudian meningkatkan konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat itu, maka diisyaratkanlah di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 203 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan bersegeralah kalian semua, khususnya ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Namun juga kita bisa ambil hikmah dari perintah di ayat ini dengan keumuman lafadznya untuk kita semua pula yang tidak menunaikan ibadah haji. Kita bisa gunakan kalimat dengan ungkapan yang umum, al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sababi. Bila mengambil pada ibarah ini secara singkat, walaupun mungkin dalam konteks yang berbeda, tapi kita ambil pemaknaan umumnya bahwa hikmah itu, ilmu itu, informasi itu bisa berlaku umum walaupun memang dikhususkan untuk sebab-sebab atau peristiwa atau keadaan tertentu. Dan tingkatkanlah konektivitasmu, zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari-hari yang terhitung, yaitu hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 dalam hari-hari tasyrik, khususnya bagi jemaah haji saat bermabit di Mina. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Siapa yang menyimpulkan bahwa dalam 2 hari itu dia telah mendapatkan perubahan pada dirinya dan dia ingin bergegas menyelesaikan rangkaian ibadah haji, maka tidak ada dosa untuknya. Dinilai cukup. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Pun demikian bagi yang ingin meneruskan pada hari yang ketiga. Jadi ada hari yang pertama, kedua, 11 dan 12. Kemudian ada hari ke-13. Siapa yang merasa jemaah haji di hari ke-12 telah merasakan perubahan pada dirinya, telah meningkat ketakwaannya, telah terkoneksi dengan Allah, dan dia ingin memutuskan bersegera menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan mabit pada hari yang kedua itu dianggap selesai, ini pun tidak ada masalah. Dan siapapun yang ingin meneruskan sampai hari ke-13, dan memastikan perubahan terjadi pada dirinya dengan peningkatan takwa, maka yang demikian pun tidak ada persoalan. Dipersilahkan. Liman ittaqa, bagi orang yang sudah menyimpulkan terjadi perubahan pada dirinya, bertambah ketakwaannya, dan menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Namun sadarilah bahwa Anda semua pasti satu saat akan kembali dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia ini
Kemudian berhimpun kembali lagi, seperti halnya jemaah haji berhimpun, ada perhimpunan yang lebih dahsyat, dihimpun dalam skala yang lebih besar, kemudian kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam hisab. Saudara-saudariku, keistimewaan hari-hari tasyrik ini disimpulkan di dalam bacaan tadi adalah hari-hari bagi kita yang bisa digunakan untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah. Zikir artinya sesuatu yang terkoneksi, sesuatu yang tersambung. Allah meminta kita memanfaatkan hari-hari tasyrik ini untuk mengoneksikan diri, menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang membantu kita terkoneksi dengan Allah, amalan-amalan zikir, betapa banyak dibentangkan dalam Al-Quran. Bisa berarti doa. Di dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-205 khususnya, doa ditampilkan dengan kata zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah, berzikirlah di dalam jiwamu, minta kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kehusyuan, dengan kata-kata yang lembut, tanpa harus mengumandangkan kata-kata yang keras, yang tidak layak untuk ditampilkan dalam kondisi-kondisi yang tidak wajar. Maka di sini, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa itu kita ingat Allah. Bukankah setiap berdoa kita menyebut namanya, menundukkan diri kita, merasa kita lemah, memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah. Maka bagi para jemaah haji, manfaatkan mabit di Muna itu dengan meningkatkan doa kepada Allah. Perbanyak doa, perbanyak doa. Tidak hanya saat tawaf di area Ka'bah, tidak hanya saat wukuf, tapi Muna adalah area terbaik di antara sekian tempat terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak berhaji, kita tingkatkan pula doa, minta. Mungkin di waktu-waktu inilah saat-saat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita merasa punya Tuhan. Sampai kita merasa bahwa ada bagian kebutuhan hidup kita ini yang kita harus pasrahkan kepada Allah untuk memberikan solusinya. Yang kedua, zikir juga bisa dimaknai dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dinamakan pula dengan zikir. Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr misalnya di ayat ke-9. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh dengan keagunganku, kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita sedang berzikir. Maka bagi jamaah haji yang sedang berada di Muna, mabit di sana, silahkan tingkatkan bacaan Al-Qurannya. Doa sudah merasa tuntas, baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Bagi para penghafal Quran, silahkan muraja' Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran, muraja' Al-Quran itu juga bagian dari zikir. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Demikian Allah sampaikan. Telah dimudahkan Al-Quran itu sebagai zikir. Maka adakah di antara kita yang mau berzikir? Dengan menghafal Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Sampai zikir itu membuat kita terkoneksi dengan Allah. Kita merasa punya Allah. Bukan sekedar membaca. Bacalah sampai bacaan itu menyambungkan diri kita dengan Allah. Bacalah sampai bacaan kita terkoneksi dengan Allah. Kita membaca firman Allah, disaksikan oleh Allah. Dan bacaan kita merasa bahwa kita ini sedang diawasi. Didengar bacaan kita, disimak bacaan kita. Kemudian zikir juga bisa dipahami dengan tampilan-tampilan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat zikir. Seperti ditampilkan isyaratnya dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Itulah sebabnya pasca sholat kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, kita bisa rangkum dengan kalimat yang pendek, tapi nilainya begitu luas, begitu mahal. Misal kita katakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ya Allah, aku ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sejumlah orang-orang yang berzikir kepadamu ya Allah, dengan mengharap ridhamu, dengan keindahan ya Allah segala yang melekat padamu.
dan dengan semua hitungan segala makhluk di muka bumi ini yang berzikir kepadamu. Maka teman-teman, khususnya bagi saudara-saudariku yang tengah berhaji, manfaatkanlah miqat di Muna ini dengan mencoba membangun konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan perbanyak kalimat thayyibah, perbanyak istighfar kita kepada Allah, perbanyak doa kita, perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak juga kita bisa meningkatkan sholat yang mungkin bisa kita lakukan. Karena himpunan semua bentuk zikir, puncaknya terletak kepada sholat. Itulah sebabnya mengapa sholat di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Demikian puncaknya di Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Sungguh akulah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali aku. Jika kalian bertuhan kepadaku, buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku melalui solat. Tunaikan solat sebagai zikirmu kepada aku, sebagai pola konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang merasa telah tersambung dengan Allah, meningkat kesadarannya, dibahasakan dengan ketakwaan, membuat kita ingin lebih dekat dengan Allah, sudah nggak senang lagi dengan maksiat, pengen dengan taat kita meningkat, sudah solehnya tampak, salahnya mulai luntur, maka itulah puncak keberhasilan dalam miqat di Muna, harapan yang sangat diinginkan. Pun demikian bagi kita yang tidak berhaji, berupaya kita temukan esensi kehidupan kita, kesejatian amalan kita, dan pada hakikatnya ketersambungan konektivitas kita dengan Allah itulah yang menentukan kemudahan hisab kita di akhirat kelak. Anda punya koneksi dengan siapapun di dunia ini, Anda merasa mudah untuk bisa masuk ke satu tempat, mendapatkan akses, bahkan beraktivitas. Kita punya koneksi dengan Allah, apa yang kita takutkan di hari kiamat saat kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadarilah, satu saat engkau pasti akan dihimpun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang kembali setelah memiliki koneksi dengan Allah yang sangat baik. Semoga bermanfaat dan maafkan saya, Adi Hidayat, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Antum. Semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak kajian Ustadz Adi Hidayat di channel ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan istiqomah di atas kebenaran. Mohon dukungan dan bantuannya, subscribe, like, komen, share. Semoga menjadi amal jariah di akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.